semuanya, nama saya Meli Andani. Saya dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di IAIN Pontianak. Nah, saya di sini juga selaku anggota KKLDR dari IAIN Pontianak pada wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2020. Dan kali ini saya akan membagikan video kegiatan-kegiatan saya selama proses pelaksanaan KKLDR di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020. Langsung saja, cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Andani. Saya dari IAIN Pontianak. Saya merupakan anggota dari KKLDR Kabupaten Ketapang. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan wawancara terkait COVID-19. Di samping saya sudah ada Ibu Mat. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Nah, yang pertama, seberapa besar kepedulian Ibu terhadap kesehatan di tengah wabah seperti ini? Kami sangat peduli terhadap kesehatan kami. Biasa kami cuci tangan dan membersihkan lingkungan. Oh ya. Yang kedua, bagaimana sih tingkat ekonomi masyarakat pada masa wabah seperti ini? Tingkat ekonomi yang kami rasakan sangat sulit. Oh ya. Terus yang ketiga, menurut Ibu bagaimana perekonomian para petani desa di Riang Danau pada masa COVID-19 seperti ini? Hasil panen petani di sini selama COVID-19 sangat drastis menurun. Ya. Yang keempat, menurut Ibu apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah untuk korban yang terdampak COVID-19 ini? Sudah ada Seperti bantuan berupa uang tunai, bahan pangan, dan berupa pakaian. pakaian ya. Oh ya. Yang kelima, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap COVID-19? Kami sangat menyadari bahaya dari COVID-19. Terus selanjutnya, menurut Ibu apa sih penyebab utama terpuruknya perekonomian di Desa Riang Danau pada masa pandemi seperti ini? Kesulitan yang kami rasakan karena harga barang naik dan harga tarif turun, jadi tidak stabil antara pendapatan dan pengeluaran. Oh, jadi ibarat katanya tuh Ibu ya seperti basar paku daripada tiang gitu ya kan? Ya. Oh iya. Selanjutnya, apa saja sih dampak terbesar dari COVID-19 yang Ibu rasakan? Dampak ekonomi dan kesehatan. Oh iya. Terus yang 8, bagaimana peran pemerintah setempat dalam melakukan sosialisasi tentang COVID-19? Pemerintah sangat berperan dalam pencegahan COVID-19 dengan membagikan masker dan menyediakan disinfektan ya. Terus yang 9,
usaha apa saja yang strategis dalam membangun perekonomian desa pada masa pandemi seperti ini? Dengan membuka usaha sampingan seperti berkebun dan lain-lain. Oh iya, jadi tidak terfokus dengan satu pekerjaan saja, begitu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, seberapa bahaya COVID-19 ini? Sangat bahaya dan belum ada obatnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu atas pertanyaan dan jawaban yang sangat memuaskan untuk diri saya pribadi. Semoga dengan apa yang kita hadapi sekarang bisa memberikan keberkahan dan pembelajaran untuk diri kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meni Andani. Saya mahasiswa IAIN Pontianak. Saya di sini selaku anggota KKLDR dari Kabupaten Ketapang. Nah, baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan ini Ibu Kurnia. Ibu, Iya. apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, bersama Ibu Kurnia juga saya akan melakukan beberapa pertanyaan wawancara terkait banjir yang melanda Desa Riam Danau pada bulan lalu. Nah, Ibu, langsung saja ya Ibu ya. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa sih penyebab utama banjir di Desa Riam Danau ini? Banjir disebabkan oleh hutan gundul dan sebagian masyarakat ada yang membuang sampah ke sungai menyebabkan sampah menumpuk ke sungai. Oh gitu ya. Ya baik Ibu, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja upaya yang dilakukan Bapak atau Ibu dalam menangani banjir? Dengan cara menanami hutan yang gundul dan membuang sampah pada tempatnya. Iya bagus. Yang ketiga, apa sih dampak banjir yang Ibu Bapak rasakan? Dampak yang kami rasakan sangat besar, terutama di bidang ekonomi. Bidang ekonomi gitu ya Ibu ya, karena kesulitan akses juga kali ya Ibu Iya. ya. Baik, selanjutnya menurut Bapak atau Ibu, apakah banjir pada tahun 2020 ini merupakan banjir yang paling besar yang pernah melanda Desa Riam Danau? Tidak, namun banjir besar juga pernah melanda Desa Riam Danau pada tahun 1971. Lanjut pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak atau Ibu, apakah pemerintah setempat ada berperan dalam membantu korban banjir? Pemerintah sangat berperan dalam menangani banjir. Berbagai upaya diusahakan permintaan dalam membantu korban banjir. Oh, berarti pemerintah juga ikut berupaya dalam menangani banjir ya Ibu ya? Ya, selanjutnya, menurut Ibu, apakah penyaluran bansos untuk korban banjir sudah tepat sasaran? Tidak, karena ada sebagian korban banjir yang tidak kebagian sembako dari pemerintah. Oh, berarti penyaluran bansosnya tidak merata begitu ya Ibu ya? Iya. Baik, selanjutnya menurut Ibu, selama banjir di Desa Riam Danau ini apa sudah ada menelan korban jiwa? Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah ya. Berarti cuma ibaratnya dampak yang lain begitu ya Ibu ya? Iya. Selanjutnya, menurut Bapak atau Ibu, apakah selama banjir ada penyakit yang menyerang warga setempat? Ada sebagian korban banjir, ada yang menderita penyakit kudis, muntah ber, menderita gatal-gatal dan demam. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir dari saya ya Ibu ya. Iya. Menurut Ibu, setelah banjir melanda Desa Riam Danau, apa saja upaya yang harus kita lakukan dalam menanggulangi banjir ini? Upaya yang bisa kita lakukan dalam mengulangi banjir dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Ibu ya atas sama-sama. wawancaranya dan jawabannya juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga banjir yang melanda pada bulan lalu itu banjir yang terakhir melanda Desa Riam Danau ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video pelaksanaan KKLDR dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.